Alhamdulillah alladzi anzal al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun wa a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarna bit taqwa daiman amalan bi qoulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 1 Syawal. Awal daripada kegiatan kita hari ini dimulai dengan masa yang disebut dengan Syawal. Syawal itu artinya transisi. Transit, perpindahan. Mudah-mudahan ini kita ada perubahan dari diri kita sebelumnya yang mungkin banyak terjebak dengan zaman-zaman jahiliyah, berubah menjadi hari ini masa transisi kita berubah menjadi manusia yang bertakwa. Karena kita sudah ditempah, dibina, ditarbiyah selama 1 bulan penuh menjadi manusia yang bertakwa. Allah sampaikan dalam Al-Quran bahwa kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa, target utamanya adalah supaya kalian menjadi manusia bertakwa. Dalam bulan Ramadan Allah melatih kita di malam hari dengan menghidupkan malam-malam hari kita dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat-salat malam kita. Qiyamul Ramadan yang kita istilahkan sekarang dengan istilah tarawih, dan itu sudah berakhir dan kita sudah rayakan tadi pagi dengan Idul Fitri. Dalam Idul Fitri itu kita merayakannya dengan gegap gempita suara takbir, mengakui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dapat menghapus dosa dan kesalahan kita, berapapun banyaknya, berapapun besarnya, semua akan terhapus dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali menjadi Idul Fitri, kembali suci, kembali nol. Karena Rasulullah katakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat sungguh-sungguh dari seluruh dosa dan kesalahannya, maka ia tidak punya dosa sama sekali, terhapus sama sekali seperti tidak punya dosa lagi. Hari ini adalah hari pertama kita dalam keadaan fitri. Kita jaga ini. Kesucian kita ini kita jaga. Karena kita sudah dianggap sebagai orang yang kembali kepada fitrah. Tadi pagi kita bertakbir dalam sholat. Di rakaat pertama takbirnya ada 7. Targetnya apa? Untuk menggugurkan dosa-dosa yang sering didatangkan oleh anggota tubuh kita bahagian atas di kepala kita. 2 mata kita sering melihat dosa. 2 telinga kita sering mendengarkan hal-hal yang mendatangkan dosa.
Lalu dua lubang hidung kita sering mencium hal-hal yang bisa mendatangkan dosa. Ditambah satu, mulut kita yang kadang tidak terkontrol bicara sembarangan, bukannya mendatangkan pahala tetapi justru mendatangkan banyak dosa. Dengan takbir 7 kali di pertama itu, kita harap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tergugurkan semua dosa-dosa yang didatangkan oleh 7 anggota tubuh kita tadi. Di rakaat kedua kita bertakbir lagi 5 kali. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa di anggota kedua tubuh kita, yaitu 2 tangan kita, sering mengambil haknya orang, sering menzalimi orang, sering menandatangani sesuatu yang tidak perlu ditandatangani, yang bisa mendatangkan dosa. Yang Allah amanahkan sebenarnya untuk melakukan kebaikan sebanyak mungkin dengan tangan-tangan kita, tapi yang terjadi banyak dosa yang dikerjakan oleh tangan-tangan kita. Lalu kedua kaki kita kadang berjalan ke tempat yang tidak diridhai oleh Allah. Dan yang kelima adalah kemaluan kita. Mungkin di zaman jahiliyah kita banyak kesalahan yang dilakukan oleh kelima anggota tubuh kita ini. Dengan takbir 5 kali di rakaat kedua tadi pagi, itu sudah tergugurkan juga dosanya. Maka kita kembali jadi manusia yang fitrah. Untuk menjaganya, Allah berikan resep. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ada 3 resepnya supaya terjaga terus fitrah yang ada dalam diri kita. Allah katakan kuntum khaira ummah, kalian semua akan menjadi manusia yang terbaik dan dalam keadaan suci terus menerus. Kalau yang ada dalam pikiran, perasaan hati kita dan selalu mau ta'muruna bil ma'rufi, pelopor dalam kebaikan. Di mana ada ketaatan, di mana ada kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ kita menjadi pelopornya. Selalu memerintahkan kebaikan. Dan memerintahkan kebaikan itu dimulai dari diri kita yang menjadi contohnya. Kita perintahkan diri kita untuk sholat supaya diikuti oleh istri dan anak-anak kita yang merupakan tanggung jawab kita. Yang Allah perintahkan, ku ampusakum, jaga dirimu, wa ahlikum nara, dan keluargamu dari api neraka. Ini tanggung jawab. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Kita berusaha sedapat mungkin kalau mau jadi orang yang baik, kalau mau jadi selalu berada dalam fitrah, tanhauna 'anil munkar. Sekecil apapun kemungkaran itu kita akan menghindarinya. Sekecil apapun yang mendatangkan dosa kita berusaha meninggalkannya, kita berusaha menjauhinya. Sehingga dosa itu tidak lagi masuk ke dalam diri kita. Karena dosa-dosa inilah yang membuat kita terhalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa inilah yang membuat kita malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kita jaga. Dan resep yang ketiga, dan ini yang paling penting, tu'minuna billah. Kalimat 3 tadi ini, ta'muruna bil ma'rufi, ta'murunyanya, tanhaunanya, dan tu'minunanya datang dalam bentuk sigat fi'il mudhari.
kata yang menunjukkan makna selalu. Jadi kalau amar ma'ruf selalu, nahi mungkar selalu, dan tu'minuna selalu beriman. Apa yang dimaksud dengan selalu beriman? Selalu beriman itu maksudnya selalu merasa bahwa Allah melihat saya, Allah mendengarkan saya, Allah mengetahui semua apa yang saya kerjakan, dan yang paling penting, Allah akan memintai pertanggungjawaban dari setiap apa yang kita kerjakan. Kalau iman seperti ini ada dalam diri setiap orang yang beriman dan bertakwa, maka insya Allah amar ma'ruf itu akan jalan terus, nahi mungkar itu akan selalu dihindarinya, karena dia merasa Allah memantaunya dalam setiap tempat, waktu dan keadaan. Inilah yang dibutuhkan untuk mengontrol diri kita supaya tetap fitrah selalu. Kita jaga hati kita, jangan suka sakit hati sama orang. Kita jaga hati kita supaya dia menjadi qalbun salim, hati yang selamat dari fitnah dan memfitnah. Gimana caranya supaya hati ini selalu selamat? Rumusnya zikrullah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan hatimu selalu berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatimu jadi damai, tenang, bahagia. Ini kita biasakan. Zikrullah. Dan itu yang dapat memelihara keimanan kita kalau kita selalu zikrullah. Dimulai zikrullah itu dengan istighfar. Rasul mencontohkannya istighfar itu minimal 70 kali. Di hadis yang lain 100 kali. Dalam rangka untuk memfitrahkan selalu jiwa kita, perasaan kita, hati kita. Jangan lepas zikrullah, istighfar. Jangan nanti setelah melakukan kesalahan, dosa baru memberi istighfar. Istighfar itu tidak harus melakukan dosa dan kesalahan dulu baru beri istighfar. Karena istighfar itu kalau dia diucapkan walaupun tidak ada dosa, itu kan menjadi nilai ibadah. Dan itu akan menguatkan hati kita dan menguatkan iman kita. Kalau istighfar itu selalu diucapkan. Bukan hanya itu, istighfar itu apabila selalu diucapkan akan menjadi pemberi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Jelas Allah sampaikan, kalau kamu selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan utus dari langit itu hujan. Yang dengan hujan itu akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang subur. Artinya Allah akan turunkan rezekinya melalui istighfar-istighfar yang selalu kita ucapkan. Itu cara memelihara kefitraan kita, supaya selalu mengingat bahwa Allah selalu memantau kita. Kalau rumus ini kita mampu lakukan dalam setiap hari, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita mau kerjakan hanya yang diridhai oleh Allah.
Dosa dan kesalahan kita berusaha menghindarinya karena merasa diri dipantau oleh Allah, dan itulah hakikat iman yang sesungguhnya. Dan inilah yang harus kita pertahankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga inilah yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita, pada istri kita, agar mereka selalu memelihara iman. Karena dengan iman itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang selalu tampil di depan, menjadi pelopor amar ma'ruf, dan selalu menghindari yang namanya kemungkaran, dosa dan kesalahan. Dan iman ini kita pelihara dengan amal soleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bit ta'at. Dia akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan yang kita tambah, yang kita program tiap hari. Makin bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya bukan hanya salat 5 waktu yang dikerjakan, tapi juga salat-salat sunnah tidak ada yang ketinggalan. Puasa tidak hanya berpuasa di Ramadan saja, tapi puasa-puasa sunnah juga dikerjakan. Mulai dari puasa Syawal yang 6 hari, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, thumma atba sitta min Syawalin, kemudian dia mengikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka annama samad dahri kullu, maka nilai puasanya sama dengan kalau dia berpuasa selama setahun penuh. Subhanallah. Dan tanda orang bertakwa yang ketiga itu adalah selalu berimpak, bersedekah. Kenapa? Karena hakikat harta kita adalah yang kita telah berikan di jalan Allah. Itulah yang akan menunggu kita, itulah yang akan menemani kita, itulah yang akan menjadi pembela kita di hari kemudian. Maluka ma'amfakta. Hartamu yang sesungguhnya adalah yang telah engkau impakkan di jalan Allah. Malid dunya lid dunya. Semua yang kau bangun di dunia ini pasti akan tetap tinggal di dunia. Rumah yang kau bangun semewah apapun itu akan tetap tinggal di dunia. Mobil yang kau beli semahal apapun itu tetap tinggal di dunia. Wa ma lil akhirati fahuwa abqa. Tapi apa yang kau bangun untuk hari akhiratmu, itulah yang akan kekal abadi menunggumu. Itulah impak kita. Maka bahagian daripada orang yang bertakwa itu, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari sebahagian harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dia selalu berimpak, selalu berimpak. Passwordnya adalah selalu berimpak. Bukan hanya zakat. Kalau hanya zakat yang dikeluarkan, berarti kita membatasi diri mengeluarkan hanya sekali setahun. Berarti kita membatasi diri hanya ketika sudah sampai senisab 83 gram emas nilainya. Padahal betapa banyak nikmat Allah berikan ke kita, yang semestinya kita pakai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan impak yang Allah berikan ke kita tiap hari, tiap minggu, bahkan tiap jam yang Allah berikan kepada kita. Kalau itu kita keluarkan, itulah wujud syukur kita kepada Allah. Dan Allah janji, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau mensyukuri nikmatku, pasti akan kutambahkan. Nah, Allah sudah yang katakan pasti. Kenapa kita ragu? Mana kasami malin anfaqta, kata Rasulullah, tidak pernah berkurang harta yang kamu infakkan. Bal zadahullah, tetapi justru Allah akan tambahkan terus. Minimal 10 kali lipat.
atau 70 kali lipat, atau 700 kali lipat, atau 1000 kali lipat, atau tak terhingga, tergantung keikhlasan dan siapa yang kita berikan. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menguatkan kepitraan kita menjadi manusia-manusia yang selalu mensucikan diri, yang oleh Allah katakan qad aflaha man tazakka. Berbahagialah, beruntunglah orang yang selalu mensucikan diri. Wa dzakara ismi rabbih fa shalla, dan selalu mengingat kepada Allah dan selalu mendirikan salat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum ajma'in. Innahu as-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'maka fi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli sallim wa barik ala Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah qad fazal muttaqun wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarna bit taqwa daiman amalan bi qoulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa amarna aidan bi iksar salawati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amalan bi qoulillahi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa amarna aidan biksari istighfar wa du'ai fa inna fi yaumil jum'ati la sa'atan min istijabah faksiru biha du'a. Bahaya bina natadarra ila Allah subhanahu wa ta'ala wa nad'u ilaih la Allah subhanahu wa ta'ala yastajibu kulla du'aina. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana la tada' fi hadzal maqami dzamban illa ghafarta. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau jadikan di tempat ini salah seorang di antara kami yang berdosa kecuali engkau ampuni dan maafkan. Wala maridan illa syafaita. Tidak ada di antara kami Allah yang mengidap suatu penyakit kecuali engkau angkat dan sembuhkan seluruh penyakitnya. Wala mu'siran illa yassarta. Dan tidak ada kesukaran di antara kami Allah kecuali engkau angkat kesukaran itu dan kau gantikan